Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga baik ya. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Bukit Sinyal. Pengarang Reni Astuti, ilustrator Askia Kirama, penerbit di Asia Foundation Lesrit. Nah, begini teman-teman ceritanya. Gendis dan adiknya menunggu ayah pulang. Ayah pengendara ojek daring di kota. Di sana lebih banyak pelanggan, tidak seperti di desa tempat mereka tinggal. Saat pandemi, Gendis belajar daring di rumah. Lebih tepatnya, Gendis belajar di bukit. Gendis harus pergi ke bukit untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat lagi bagi gawai. Gendis biasanya meminjam gawai ayah. Hari ini Gendis harus belajar daring lagi. Teman-temannya sudah pergi ke bukit sejak tadi. Namun Gendis masih menunggu ayah pulang. Ayah sudah berjanji pulang cepat hari ini. Gendis mulai tidak sabar. Ibu muncul bersama adik-adik Gendis. Jaga Akbar dulu ya. Ibu, jaga Akbar dulu ya. Kata ibu, jaga Akbar dulu ya. Ibu memandikan Rara. Kamu masih menunggu ayah kan? Kata ibu. Gendis pun menuntun Akbar ke teras. Ia bisa sambil menunggu ayah di sana. Makin sore, tetapi ayah belum pulang juga. Gendis semakin gelisah. Sesekali Gendis menengok ke arah jalan. Akhirnya Gendis mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ayah pulang. Gendis bergegas menggendong Akbar ke dalam rumah. Ibu pun telah selesai memandikan Rara. Gendis lalu berlari keluar. Ayah, kok baru pulang? Tanyanya. Ternyata ban sepeda motor ayah bocor. Ayah lama mencari tukang tambal ban yang masih buka. Oh ya, ini ada pesan dari guru, ujar ayah sambil menyerahkan gawai kepada Gendis. Gendis bergegas mengambil gawai itu, namun daya baterainya tinggal sedikit. Daya gawai ini perlu diisi ulang. Waktunya tidak sebentar, bisa-bisa ia berangkat ke bukit hampir malam. Hari sudah sore, teman-teman Gendis pasti sudah banyak yang pulang. Ia tidak berani belajar sendiri di bukit. Ayah baru pulang, tentu masih lelah. Gendis pun tak mungkin mengajak ibu. Gendis memberikan diri untuk mengajak ayah. Gendis memberanikan diri untuk mengajak ayah. Gendis lega saat ayah bilang akan menemaninya. Ayah bisa beristirahat sebentar sambil menunggu baterai penuh, ujar ibu. Malam sudah menjelang. Saat Gendis berangkat ke bukit, Gendis tak lupa membawa senter. Sedangkan ayah membawa tikar dan lampu minyak. Jalanan ke bukit sangat sepi dan gelap. Gendis berhati-hati menyusuri jalanan setapak. Jalan itu berbatu dan berbelok-belok. Di sebagian tempat bahkan terjal dan mendaki sambil terus menjalan. Gendis berkali-kali merapatkan jaketnya. Akhirnya Gendis sampai di puncak.
di puncak bukit. Baru kali ini Gendis berada di puncak bukit malam ini. Ternyata ada anak-anak lain yang masih belajar. Mereka juga ditemani orang tua atau kakak. Namun Gendis tidak melihat satupun temannya. Sekarang waktunya Gendis belajar. Ia segera mengecek sinyal gawainya. Koneksinya terputus-putus. Gendis harus mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat dan stabil. Bagaimana kalau gawainya ditempelkan di batang pohon ini? Hei, berhasil! Sinyalnya sudah stabil. Gendis bisa mulai belajar. Bunyi tanda pesan masuk terus berbunyi. Gendis pun membacanya. Satu persatu pesan guru memberitahu pelajaran dan tugas sekolah untuk Gendis. Ayah membentangkan tikar agar Gendis bisa berduduk. Ayah pun bisa duduk-duduk saat menemani Gendis. Tak lama Gendis asyik mengerjakan tugas-tugasnya. Sesekali hanya terdengar suaranya saat membaca pelan dari layar gawai. Makin malam, udara di bukit makin dingin. Suasananya pun makin hening. Anak-anak lain sudah banyak yang pulang. Hanya ada beberapa orang yang masih belajar seperti Gendis. Saat Gendis mengerjakan tugas, tiba-tiba koneksi internet terputus. Tidak ada sinyal, untung sudah sepi. Jadi Gendis bisa lebih leluasa mencari tempat yang sinyalnya kuat. Kali ini ia naik ke atas sebuah batu besar, tidak jauh dari tempat tadi. Hore, sinyal di sini stabil. Pantas saja tadi banyak anak-anak yang belajar di sini. Meskipun beberapa kali menguap, Gendis terus belajar. Tak lama Gendis kembali ke tempat tadi. Ayah, ayo kita pulang. Aku sudah mengantuk, seru Gendis sambil memasukkan buku dan peralatan tulisnya. Ayah, ayo pulang. Tidak terdengar jawaban ayah. Gendis lalu berbalik dan mendapati ayah tertidur. Gendis menepuk-nepuk bahu ayah sampai ayah bangun. Gendis sudah selesai. Belum, tetapi aku sudah mencatat semuanya. Tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah. Besok Gendis harus ke bukit lagi untuk mengirim tugasnya. Gendis meminta ayah agar bisa pulang lebih cepat. Ayah usahakan agar pulang lebih cepat. Yuk sekarang pulang. Nah, begitu teman-teman ceritanya. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan ceritanya? Tentunya menarik ya. Oh ya teman-teman, ingat ya, sebelum keluar dari video kita jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah.